Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sabar Mulia Sregar bin almarhum Ahmad Dogong Kerasutan Petang Ilmu Muda Diapari adalah anak ke-6 dari kami bersaudara, akan memberitahukan kepada anak cucu, cicit, buyut yang tidak mengetahui bagaimana riwayat mereka, sehingga mereka banyak sebagai laki-laki yang menggunakan gelar Sregar. Maka harus tahu dari mana asal-usul mereka. Dengan ini secara umum, menurut pengetahuan yang padaku ada, aku memberitahukan bahwa poyang kakek kalian adalah orang Batak yang berasal dari Tapanuli, Kota Beringin. Lahir pada tahun 1881 di Beringin. Setelah dewasa, pada tahun 1900, beliau almarhum ayah merantau ke Bukit Tinggi, ke Ketapang, ke Kalimantan. Sampailah beliau di Putus Sibau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dalam tugas yang diberi Belanda. Di Kalimantan, beliau menjabat sebagai kepala daerah yang dipanggil oleh masyarakat zaman itu adalah Demang. Demang artinya yang mengepali satu daerah. Sepanjang riwayat daripada beliau selama berada di Kalimantan maupun dari kampung sampai ke Kalimantan, dapat kami ketahui. Namun pada tahun 1918, tanggal 10 bulan 11 atau hari Selasa, Rabu bulan September, almarhum ayah kami menikah dengan almarhumah ibu kami, Hajah Haji Saleha di Putus Sibau. Dan itulah pertemuan pertama ayah kami dengan almarhumah ibu kami. Kemudian dari pernikahan ayah kami dan ibu kami yang kami panggil Umay, lahirlah kami 8 orang anak yang akan kusebut tanggal lahir dari masing-masing. Yang pertama, tanggal 5 Mei, hari Sabtu, jam 8.15 pagi, 19 Ramadan 1341, lahirlah Ali Syahrum di Putus Sibau, anak pertama. Kemudian 1925, tanggal 11 November, hari Rabu, jam 4:30 sore, 24 Rabiul Awal 1344 Hijriah, lahirlah Daniel Maraus di Putus Sibau. Tahun 1928, tanggal 28 Desember, hari Jumat, jam 9.45 pagi, 13 Rajab 1347 Hijriah, lahirlah perempuan Duria Aminah di Putus Sibau. Tahun 1930, tanggal 12 jalan 13 Oktober, malam Senin, jam 2 malam 21 Jumadil awal 1340 Hijriah, lahirlah Awaludin, Derajat Awaludin di Putus Sibau. Tahun 1933, tanggal 14 Maret, hari Selasa, pukul 3 malam hari, 17 Zulkaidah 1352, lahirlah
Ahmad Daulay Formansyah di Semitau. Tahun 1935, tanggal 24 November, hari Minggu, jam 3 malam, 17 Syakban, tahun 1354 Hijriah, lahirlah Syakban Mulia di Semitau. Tahun 1938, tanggal 7 Mei, hari Jumat, jam 12.30, tengah hari tepat 27 Rabiul Awal 1357, lahirlah Ali Syahadat di Semitau. Tahun 1941, tanggal 12 Juni, hari Kamis, jam 11 pagi, 17 Jumadil Awal 1360, lahirlah Marah Untung Marzuki di Mariau. Demikianlah dari kami yang 8 orang anak dari almarhum ayah kami dan kami Umay, 8 orang yang perlu diketahui oleh anak cucu. Dengan mendengar nama-nama tersebut di atas agar mereka diingati. Ahmad Dogong Siregar berasal dari Beringin, yaitu orang Batak yang diberi nama Ahmad Dogong Siregar Sultan bersama Ulada Pari bin Almarhum Sarujung Mangaraja Parlindungan. Setelah berada di Kalimantan sampai dengan 1942, kemudian pada tahun 1938 kami pergi ke Jakarta yang berdiam membuat rumah di Jalan Bungur Besar 7, 15 Jakarta Pusat, daerah Senen. Ini adalah poyang daripada poyang kalian yang bernama Hajah Siti Nursidah. Meninggal wafat 2 Maret tahun 1940 di Bungur hari Sabtu dan dimakamkan di Kawi-Kawi, Keramat Sentiong, Kuitang, Jalan Percetakan Negara. Ini adalah Ali Sahrum Siregar. Anak tertua. Ini adalah Daniel Maraus. Ini adalah Doria Aminah. Ini adalah Derajat Awaludin Siregar. Ini adalah Ahmad Daulay Formansyah. Ini yang kelihatan sedikit saja gambarnya adalah Syakban Mulia Siregar. Ini yang udah memutih gambarnya adalah poyang kalian Hajah Saleha. Dan yang digendong adalah almarhum Ali Syahadat Siregar yang pada itu baru lahir. Dan ini Marzuki Untung belum lahir. Dan inilah Marzuki Untung yang lahir di Meliau yang ke-8. Mungkin nggak tahu. Ini yang dari Serang, yang sedang mengambil gambar video kakeknya adalah Formansyah Siregar. Agak demikian agak tahu, ya. Yang paling ujung siapa tuh, Pak? Yang Ini polisi. ada Ali Syahadat Siregar. Kemudian setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, kami kembali ke Kalimantan oleh ayah kami dan kami berada di Pontianak lalu terus ke Meliau. Ayah kami pada itu sudah harus pensiun karena sudah waktunya dan menerima 3 buah bintang, yaitu bintang perunggu, perak, dan emas, dan sudah masuk masa pensiun. Tapi pecah Perang Dunia Kedua dengan itu tahun 1945
7 Desember 1941, selesainya Pearl Harbor, Belanda memasuki menjajah daerah Asia sampai ke Kalimantan. Beliau dianggap harus tetap menjadi kepala daerah walaupun sudah pensiun menurut Belanda, tapi Jepang mengangkatnya kembali menjadi Demang. Namun peristiwa di Kalimantan Perang Saudara kedua itu banyak hal-hal yang misterius tidak diketahui, sehingga banyak orang-orang terbunuh pada zaman itu oleh Jepang, termasuk almarhum Ahmad Dogong Siregar, yang memang pada waktu itu ayah kami kurang senang kepada Jepang karena melihat perlakuan Jepang yang begitu kejam terhadap masyarakat, sehingga direbutlah tanpa diketahui oleh kami orang-orang suku Daya yang bukan Daya asli dari Kalimantan, di daerah Meliau, memberitahu bahwa mereka tidak senang dengan orang Jepang dan akan melakukan perang dengan orang Jepang, sehingga ayah kami diminta untuk memberi pandangan-pandangan terhadap keadaan. Tapi rupanya sudah takdir daripada beliau dicurigai oleh Jepang, maka beliau pun diambil oleh Jepang pada bulan 1 April tahun 1904. Sampai sekarang ini tidak diketahui riwayatnya. Menurut keterangan dari Ken Peitai Jepang yang berkuasa di Kalimantan, bahwa semua pejabat-pejabat tinggi, orang penting yang ada di Kalimantan sampai kepada yang dewasa harus dibasmi karena ada rencana untuk menjepangisasi Kalimantan, katanya. Kami baru alam. Demikianlah agar anak cucu mengetahui tentang bagaimana asal-usul kartu kalian, poyang kalian, yaitu Ahmad Dogong Siregar, Rasul Tamunin Widabari bin Arun Seluruh Mengajang ada pada mana. Demikianlah agar cucu agar mengetahui karirnya. Tentang almarhumah nenek kalian yang situ yang disebut oleh bernama Haji Saleha, itu riwayatnya pun panjang. Beliau bukanlah orang Kalimantan. Almarhumah nenek kalian itu, poyang kalian itu bukan orang Kalimantan. Menurut kisahnya, beliau itu adalah turunan dari Kesultanan Jambi, yang kemudian sampai Kalimantan, yang kemudian sampai ke Mekah, yang kemudian seterusnya dan seterusnya. Demikianlah agar cucu mengetahui keadaan sebenarnya. Bagaimana riwayat kalian? Jika ada hal yang masih ingin ditanya, tanyakanlah. Karena apabila diuraikan satu persatu daripada ceritaku ini akan memakan waktu luar biasa. Banyak hal-hal yang masih belum dapat kalian ketahui, tapi rasanya itu bisa begitu penting. Namun sekarang ini perlu diketahui bahwa kami itu dari satu ibu dan satu ayah, 8 orang yang telah disebut tanggal lahirnya. Sekarang yang ada anak cucu, cicit, buyut, buyut cicit, cicit buyut, agar mengetahui. Dan pesan dari almarhum ayah kalian itu, jagalah nama sebaik-baiknya, apalagi apabila ada menggunakan nama Siregar di belakangnya, agar jangan sampai memalukan. Satu, melakukan kejahatan atau menghonorkan nama tersebut, maka seluruh suku akan terdampak daripadanya. Dan pesan daripada almarhum inilah agar diketahui, jagalah nama baik, berbuatlah yang baik. Dan almarhum ayah kami, sepengetahuan saya, bahwa beliau itu
mengajar Al-Quranul Karim kepada almarhum kakak Ina dan almarhum Man, almarhum Harun dari kursi malas, dan katanya hafal dengan Al-Quran. Makanya agar anak cucu juga bisa pelajari Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.